Selepas itu, Pak Harjo mempersilahkan untuk aku mengambil rokok yang tadi diberikan. Tapi, aku menolak. Karena memang dasarnya aku tidak merokok. Dan aku persilahkan Pak Harjo untuk mengambilnya saja. Kebanyakan orang yang berobat ke sini memang tidak ditarik biaya olehnya. Dan dia juga tidak pernah meminta untuk diberikan sebuah imbalan apapun, termasuk rokok dan lain-lain. Hanya saja, dari para pasiennya yang mungkin merasa tidak enak bila hanya ucapan terima kasih, makanya mereka berinisiatif memberikan rokok. Dan kata Pak Harjo juga, kadang ada yang memberikan bahan makanan atau cemilan saat datang untuk meminta diobati. Dan Pak Harjo kembali menegaskan, dia tidak pernah menarik imbalan atau meminta bayaran berupa apapun itu. Singkat cerita, setelah itu aku diberi wejangan oleh Pak Harjo berupa kata yang menuntunku untuk lebih baik. Dia memberikan wejangan dengan istilah-istilah Jawa. Satu kata yang dia tekankan, bagus ing ati. Pada saat itu aku masih belum mengetahui apa maksud yang dikatakannya itu. Dan ada kalimat lain yang juga dari istilah Kejawen yang aku belum mengetahui maksudnya. Intinya, hidup harus dijalani secara merdeka dan serahkan semua urusan yang sudah kita ikhtiarkan menjadi urusan Gusti, dan tetap berusaha membersihkan hati supaya segala tindakan kita mendapat ridho dan dukungan dari Gusti. Dalam pembicaraan malam itu, cukup banyak yang disampaikan, namun jujur saja, aku masih banyak yang belum mengerti. Dan Pak Harjo memintaku untuk kembali lagi kapanpun kalau aku mau. Dan dia juga berkata secara perlahan, aku akan paham dengan apa yang disampaikan. Dan untuk malam ini Pak Harjo mempersilahkanku untuk pulang terlebih dahulu karena jam sudah menunjukkan jam 2 dini hari. Pulang dari rumah Pak Harjo, di setiap jalan aku menjadi memikirkan perkataan yang diberikan padaku. Aku memikirkan setiap kata-katanya yang harus ku terjemahkan untuk aku menemukan maksud dari apa yang dia katakan. Singkat cerita, aku hampir sampai di rumah sekitar pukul 2:04. Saat memasuki jalan gang menuju rumah, aku merasakan seperti ada hal yang aneh. Hawa yang tidak mengenakan terasa lagi. Tiba-tiba saat aku akan memasuki rumah, suara gaduh dari atas rumah terdengar begitu keras, seolah ada yang sedang berkelahi dan saling serang. Suara Nenek Lasmi terdengar jelas sepertinya dia sedang bertarung dengan seseorang. Dan benar saja, Nenek Lasmi terlempar dari lantai 2 dan langsung terjun ke tanah. Disusul sosok yang menyerangnya yang ikut menyusulnya ke bawah untuk meneruskan serangannya pada Nenek Lasmi. Dan yang jelas, sosok yang menyerang Nenek Lasmi membuatku sangat terkejut. "Wani-wani nek kowe," ucap Sinta dengan nada tinggi dan mata melotot. Nenek Lasmi bergerak mundur mencoba untuk menghindar dari serangan yang akan dilancarkan lagi. Tubuh dan wajah Nenek Lasmi sudah tidak beraturan, tanda dia sudah dihajar beberapa kali. "Apa-apaan ini tak? Apa yang sebenarnya terjadi?" ucapku terkejut dengan apa yang terjadi. "Gak usah ikut campur," jawabnya ketus. Aku tahu dia sedang marah denganku karena pelakuanku tempo hari saat menyalahkannya, karena memarahi Nenek Lasmi. Namun yang kali ini aku semakin dibuat marah oleh kelakuan Sinta. Ya, dialah yang menyerang Nenek Lasmi. Aku belum mengetahui apa maksud dan alasan apa dia sampai berani untuk menghajar Nenek Lasmi. Sinta terus melangkah menuju ke arah Nenek Lasmi yang sudah dalam keadaan terlentang di tanah sambil berusaha untuk menjauh. Ekspresi yang diperlihatkan Nenek Lasmi pun seolah marah dengan apa yang diperbuat Sinta saat itu. Sinta seolah tidak segan untuk memberikan serangan pada Nenek Lasmi. Beberapa pukulan dan tamparan terus diarahkan Sinta padanya. Nenek Lasmi yang sepertinya sudah terlihat lemas tidak kuasa untuk menghindar. Tiba-tiba Sinta memberikan pukulan yang cukup keras. Ketika Nenek Lasmi sudah berhasil untuk bangkit lagi, dan hasil dari pukulannya,
Nenek Lasmi terpental hingga keluar dari halaman rumah. Sinta terlihat melesat menuju ke arah Nenek Lasmi dan langsung meraih lehernya dan kemudian mengangkatnya. Posisi yang bagiku sudah tidak bisa diterima. Seorang nenek-nenek diangkat tubuhnya dengan cara dicekik oleh Sinta, walaupun dia dari bangsa jin. "Sinta, apa-apaan kamu ini? Sudah cukup apa yang sebenarnya terjadi?" Tanyaku mulai emosi padanya. "Buat apa aku bicara padamu, Yan? Kamu tetap akan menyalahkanku?" Jawabnya dengan lirikan tajam di matanya. "Lepaskan Nenek Lasmi," ucapku keras pada Sinta. Namun bukannya Sinta melepas cengkraman di leher Nenek Lasmi, tapi yang dia lakukan malah semakin menekan tangannya semakin kuat pada leher tua itu. Terlihat Nenek Lasmi mulai menampakkan kepanikannya. Tangannya mencoba meraih tangan yang mencekeknya itu. Wajah tuanya seolah meminta belas kasihan dari Sinta. Namun cengkraman Sinta di lehernya tidak sama sekali berkurang, malah terkesan semakin kuat. Nenek Lasmi yang terlihat semakin lemah hanya berupaya memukul-mukul tangan Sinta yang mencengkramnya itu. Ekspresi Sinta terlihat malah seperti ingin menghabisinya saat ini juga. "Sinta, aku bilang lepaskan sekarang juga," ucapku semakin keras padanya. Sinta hanya membalas dengan lirikan mata yang tajam sambil melotot. Dia seolah tidak memperdulikan apa perintahku. Aku baru sekali ini melihatnya di luar kendali seperti ini. Aku yang tidak tega dengan keadaan Nenek Lasmi, refleks langsung menyerang Sinta dengan beberapa rapalan yang aku fokuskan pada tangan astralku. Pukulan langsung aku tujukan kepada Sinta sekuat tenagaku, dan berharap cengkraman pada leher Nenek Lasmi terlepas. Dan benar saja, setelah aku melancarkan seranganku pada Sinta, dia langsung terpental ke sudut lainnya. Ekspresi Sinta seperti terkejut dan tidak terima dengan apa yang aku lakukan padanya. Wajah marahnya diperkuat dengan mata yang seakan murka menatap ke arahku. Sedangkan Nenek Lasmi langsung terjatuh lemas di tanah. "Kurang ajar, beraninya kamu. Sudah kubilang tidak usah ikut campur," ucapnya sambil melesat ke arahku. Melihatnya melesat ke arahku, aku pun langsung bersiap-siap untuk menyerangnya lagi, karena pasti dia akan menyerang kembali. Namun kali ini, serangan keduaku berhasil ditangkis oleh Sinta. Dia pun langsung mengangkat sukmaku hingga terlepas dari tubuh. Aku melihat tubuh fisikku langsung terkulai lemas di teras rumah. Ekspresi Sinta terlihat begitu marah padaku. "Kalau tidak tahu urusannya, tidak usah ikut campur," aku bilang. Dengan suara keras dia berkata. Hingga akhirnya aku terpojok di sebuah dinding. Dan di posisi itu Sinta menekan dadaku dengan lengannya, membuat aku susah untuk bergerak. Karena ternyata tenaga yang dikeluarkan Sinta cukuplah kuat dan membuat nafasku sesak. Dalam keadaan seperti itu, aku mulai panik dengan apa yang harus aku lakukan setelah itu. Hal apapun coba aku lakukan. Di antaranya adalah mencoba memanggil Abi Mantra. Namun sama sekali tidak ada tanda-tanda dia akan datang. "Sudah merasa hebat kamu, Yan? Kamu belum sepenuhnya mengetahui dunia ini. Tidak usah sok kamu," ucap Sinta tepat di hadapanku. "Terus apa yang sudah kamu lakukan sama Nenek Lasmi itu? Gila kamu," ucapku tak kalah marah padanya. "Sudah kubilang kalau kamu tidak tahu apa-apa, tidak usah sok tahu. Semua akan jelas kalau aku sudah berhasil membinasakan jin seperti dia, dasar rendahan," ucap Sinta yang tadinya menatap ke arahku, kemudian menunjuk ke arah Nenek Lasmi yang sedang mencoba berdiri. "Kamu ini sebenarnya kenapa sih? Hah?" tanyaku kembali. Tetapi Sinta sama sekali tidak merespon apa pertanyaanku. Justru saat aku bertanya seperti itu, dia malah akan melesat ke arah Nenek Lasmi dan mencoba mengakhiri semua ini. Aku yang sudah bisa bergerak dengan leluasa, secara refleks langsung menarik selendang yang dipakai Sinta di pinggangnya. Dan entah aku mendapat kekuatan dari mana, aku berhasil menarik dan mengempaskan Sinta hingga dia terperosok ke tanah dan terseret. "Dek, cepat pergi sekarang. Segera pergi," ucapku meminta Nenek Lasmi untuk segera pergi. Dan hal itu direspon oleh Nenek Lasmi yang langsung mencoba untuk pergi dengan terburu-buru sambil memegangi leher yang tadi bekas cekikan
dari Sinta. Dia langsung melesat memasuki rumah dan entah pergi kemana. "Dasar, sudah merasa hebat kamu?" tanya Sinta yang sepertinya sangat murka. "Kamu coba berpikir jernih tak, apa yang baru saja kamu lakukan itu?" tanyaku mencoba menyadarkan Sinta. "Apa yang aku lakukan itu benar. Dia pantas untuk dibinasakan," ucapnya sambil menunjuk ke arah rumah dan bangkit. "Apa kamu bilang? Kamu mau membinasakan Nenek Lasmi? Hei, ingat, dedikasinya selama ini dia itu yang menjaga rumah dan keluarga ini," ucapku masih mencoba menyadarkan Sinta. "Omong kosong," jawaban singkat yang dia keluarkan dan langsung melesat ke arahku. Melihatnya menuju ke arahku, aku langsung bersiap dengan pukulanku yang juga aku arahkan padanya. Dan tepat saat Sinta mencapai di posisiku, pukulan langsung kuarahkan pada pipi kanannya. Dan tanpa ditangkis, pukulanku itu langsung mengenainya. Ekspresi Sinta cukup terlihat jelas, mata melotot sekaligus tertawa setelah menerima pukulanku. Aku sama sekali tidak pernah melihat ekspresi Sinta yang seperti ini. Apa benar ini Sinta yang ku kenal? Dan hanya karena masalah tempo hari dia menjadi seperti ini? 1001 pertanyaan muncul secara bersamaan, membuatku menjadi bingung dan keheranan. Kenapa semua menjadi seperti ini? Apakah ini ulah dari sosok ksatria Jawa berbulu itu yang menandakan salah satu di antara mereka sudah ada yang terhasut? Dan apakah Sinta ini juga terhasut olehnya? Semua kejadian ini membuatku menjadi super bingung. Kehadiran sosok itu benar-benar membuat duniaku menjadi berantakan. Dunia yang tadinya tenang saling berdampingan tiba-tiba menjadi seperti ini. Saat semua pertanyaan itu muncul dalam benakku, tiba-tiba Sinta dengan tawanya yang melengking kemudian berkata, "Sudah merasa hebat, Yan?" Senyum mengerikan ditambahkan oleh Sinta setelah menerima seranganku. Sinta lantas membalas pukulanku dengan pukulannya juga. Serangan yang dia juga berhasil mengenai pipi kiriku. Dan saat aku terpukul, aku sempat mendengar suara Sinta, namun tidak begitu jelas seolah mengatakan sesuatu. Serangan yang dilakukan Sinta memang cukup keras, namun aku yakin ini belumlah kekuatan dia yang sebenarnya. Dan saat Sinta ingin memukulku untuk yang kedua kalinya, di saat itu juga wujud astral dari Pak Harjo muncul dan menghentikan Sinta. Melihat Pak Harjo muncul, sontak Sinta langsung terdiam dengan posisi tegap dan memandang remeh Pak Harjo sambil berkata, "Apa urusanmu tuh komrene?" Dengan nada tegas Sinta bertanya pada Pak Harjo. "Aku mau lewat tok. Lagian kowe iki ngopo malah ngajar juraganmu dhewe?" Tanya balik Pak Harjo sambil membantuku berdiri. "Iki dudu urusanmu, ora usah melu-melu," jawab Sinta. "Kowe iki jane salah ngambil tindakan. Aku ngerti maksudmu apa, tapi nek ngene iki yo salah," ucap Pak Harjo membalas. "Alah, ora usah melu urusan," ucap Sinta. Dan setelah berkata demikian, Sinta mengambil ancang-ancang untuk menyerang Pak Harjo. "Hup, cukup. Aku ora pengen gawe masalah. Mending kowe lunga sik. Adem ke pikiranmu," ucap Pak Harjo santai. "Ora peduli." Sinta melesat menuju ke arah Pak Harjo. Dengan santainya, Pak Harjo menangkis serangan Sinta dan membuatnya terpental ke belakang. Dan saat itu juga Sinta diperingatkan untuk mundur dulu dan menenangkan pikirannya. Dengan ekspresi yang terlihat marah, Sinta kemudian pergi begitu saja tanpa mengucapkan apapun. Pak Harjo mengatakan padaku untuk jangan terlalu diambil hati, karena suatu saat akan ada penjelasannya mengapa kejadian ini bisa terjadi, dan mengatakan padaku jika aku ingin segera mengetahui duduk permasalahannya, aku bisa mencarinya sendiri. Dia kemudian memintaku untuk segera kembali ke tubuh nyataku untuk kemudian beristirahat. Setelah aku kembali ke wujud asliku, aku cukup kaget dengan apa yang kurasakan pada tubuh ini. Rasa awalnya biasa saja, tidak merasakan lelah. Setelah kembali ke tubuh asliku ini, aku merasakan pegal-pegal yang teramat sangat,
seolah baru saja selesai melakukan hal berat. Padahal tadi, saat masih dalam tubuh astral, tidak merasakan lelah sama sekali. Tubuh astral Pak Harjo sudah tidak kelihatan lagi, namun auranya masih dapat aku rasakan, yang menandakan kalau dia sudah tidak jauh dari lokasi ini. Aku sama sekali tidak habis pikir dengan apa yang sudah dilakukan Sinta tadi. Sebenarnya faktor apa yang bisa membuatnya menjadi seperti itu? Dan dugaan kuatku adalah karena hasutan dari sosok Satria Jawa berbulu itu memang sedikit aneh. Bagaimana bisa sosok Sinta yang tidak mudah terkena hasutan dari jin yang katanya kroco itu? Saat aku sedang bertanya-tanya pada diriku sendiri, tiba-tiba aku mendengar suara tawa yang cukup kencang dari atap. Aku seneng tontonan koyo nembe iki. Sosok Satria Jawa itu muncul lagi. Wes tak duga iki kabeh ana hubungane karo kowe. Ucapku kesal melihat ke arahnya. Terus nek wes ngerti iki ulahku, lha kowe arep ngopo? Tanyanya menatap tajam ke arahku. Bakal tak ajar kowe, ucapku keras padanya. Bocah koyo kowe mengajar aku, sing ngono kowe bakal tak gawe sengsara, ucapnya. Setelah mengatakan hal tersebut, dia kemudian melesat dan tidak ada jejak sama sekali. Sosok Satria Jawa itu menghilang. Aku yakin ini semua ada hubungannya dengan dia. Namun, masih menjadi tanda tanya besar. Bagaimana bisa Sinta malah yang terhasut? Singkat cerita, aku kemudian masuk ke dalam rumah dan berusaha mencari di mana Nenek Lasmi berada. Setiap ruangan aku coba masuki untuk menemukannya. Kondisi rumah saat itu gelap gulita karena seluruh lampu sudah dimatikan oleh Via. Dan hanya lampu kamar yang menyala karena ada Via di sana. Sosok Adi Wilaga pun sama sekali tidak aku dapati berada di rumah saat pagi itu. Saat aku melihat ke bagian belakang, tepatnya di tempat tangga menuju lantai 2, aku melihat ada siluet dua sosok berjalan ke atas. Sosok tinggi besar, dan satu lagi sepertinya lebih pendek dari sosok yang lainnya. Aku mencoba mengikuti pergerakan itu, dan aku yakin salah satu dari siluet itu adalah Nenek Lasmi. Gestur bayangan yang diwujudkan adalah seolah salah satunya berusaha untuk mengusir sosok lainnya. Nenek Lasmi, itu nenek kan? Tanyaku sambil berjalan mendekat ke arah siluet itu. Tak ada jawaban sama sekali dari pertanyaanku itu. Menyadari mulai aneh, aku mulai berlari ke atas. Dan sesampainya di atas, tepatnya di ujung balkon lantai 2, aku melihat sesosok genderuwo yang sepertinya sedang menahan sesuatu. Di sana juga terlihat Nenek Lasmi, seolah panik dengan apa yang terjadi. Nek, kenapa bisa makhluk seperti itu berada di sini? Ucapku bertanya pada Nenek Lasmi. Wajah terkejut dari Nenek Lasmi sangat terlihat setelah aku bertanya dengan suara yang cukup kencang. Aura yang dimiliki Pak Harjo terasa sangat kuat berada di balkon itu. Tapi yang membuatku bingung adalah Nenek Lasmi yang mengetahui kedatanganku malah dia pergi seolah menghindariku. Suara geraman dari sosok genderuwo yang berada di balkon dapat ku dengar dari dalam ruangan. Pak Harjo dengan tubuh astralnya ternyata masih di sana bersama dengan genderuwo itu. Mereka seolah sedang bernegosiasi. Mata terpejam dari Pak Harjo terasa sedang berkonsentrasi dan berbincang dengan genderuwo itu. Ra umum kowe, tak kayak pilihan. Kowe meh melu aku ben slamet. Apa kowe meh baleni apa sing kowe lakoni nembe? Samar terdengar suara Pak Harjo saat berkomunikasi dengan genderuwo itu. Namun, sosok itu hanya membalasnya dengan geraman, seolah itu adalah cara dia berkomunikasi. Aku mau niat nulungi kowe. Kalau njaluk tulung kowe sekalian. Nek kowe tetep meh nglakoni sing kaya mau, jelas kowe bakal mati karo cahiku. Tapi nek kowe melu aku, kowe bakal tak kei panggonan. Ojo melu karo urusane wong, lan ojo gampang kehasut karo omongane jen liyane, ucap Pak Harjo memberi penawaran. Kalau diperhatikan, gaya Pak Harjo saat bernegosiasi dengan makhluk-makhluk pengganggu tidak langsung menghajarnya,
melainkan bertanya dulu. Apabila diajak damai tetap tidak mau, baru dia akan melakukan tindakan yang diperlukan. Saat di tempatnya tadi pun aku sempat diberitahu olehnya, kalau main pakai cara hitam, dia bisa. Kalau mau pakai cara putih, ya oke-oke saja. Dan mungkin ini cara dia bernegosiasi dengan para pengganggu itu. Setelah dapat penawaran dari Pak Harjo, sosok genderuwo itu malah terlihat seolah tertawa sambil menatap ke arahku. Dari gelagatnya, dia seperti mengejekku atas perkataan yang diutarakan Pak Harjo, kalau dia tidak pergi akan mati di tanganku. Oh, kowe ra percaya cah bagus. Jajalan makhluk iku dikaian temanmu sepisan wae. Eleng, fokus yo. Makhluk iki rodok ngece awakmu, ucap Pak Harjo ke batinku. Tak perlu basa-basi. Aku mencoba apa yang diperintahkan oleh Pak Harjo. Aku mengumpulkan tenaga untuk membuat serangan pada genderuwo itu. Kupusatkan semua tenaga di tanganku dan aku lapisi dengan energi astral. Dan kebetulan sekali, cincin pemberian bapak berada di atas meja waktu itu yang segera kurai dan kupakai. Eleng cah bagus, serang secara astral, gunake wujud astralmu pas nyerang, kata Pak Harjo, memberikan instruksi padaku. Aku kemudian memejamkan mata dan berfokus dalam kesadaranku seperti tadi waktu di gazebo milik Pak Harjo. Aku mulai mengepalkan tanganku, kemudian kulancarkan pukulan berselimut energi astral yang diperkuat oleh energi yang muncul dari cincin yang kupakai. Tangan yang terselimuti energi berwarna merah langsung kutujukan pada tubuh genderuwo itu. Ekspresi songong yang ditunjukkan oleh genderuwo itu tiba-tiba berubah setelah seranganku tepat mengenai tubuhnya, yang membuat bagian badan tubuhnya membekas tangan kepalanku hingga bengkok ke dalam. Sebenarnya ingin aku lancarkan 2 kali serangan, namun sosok itu langsung tersungkur, membungkuk, dan meminta ampun. Piye, wes ngrasani to? Meh neng kene wae apa melu lunga aku? Ucap Pak Harjo, memberi tawaran lagi. Kembali sosok itu hanya membalas pertanyaan dari Pak Harjo dengan erangan sambil menahan rasa sakit yang dirasakan. Ya wes, ayo nek arep melu aku. Mulane ojo anggap remeh sapa-sapa wae sing ning ngarepmu. Sing jelas ojo gampang melu urusane wong lan ojo gampang ngurusi wong, ucap Pak Harjo memberi nasihat. Wes kono, saiki kowe lunga sik, enteni aku neng omah. Pak Harjo meminta genderuwo itu untuk pergi terlebih dahulu meninggalkan rumahku dan memintanya untuk menuju ke loji milik Pak Harjo. Ngapunten Pak Harjo, niku wau makhluk saking pundi nggih? Tanyaku pada Pak Harjo. Makhluk kuwi salah siji sing kena hasutan jin sing ning njaba mau. Aku linge kowe cah bagus. Nek bojomu ngrasake ana sing ora beres saka awake, gendang gawa ning loji, ucap Pak Harjo memberitahuku. Lah, enten apa niku Pak Harjo? Napa enten kedadean wau pas kula dereng dugi mriki? Tanyaku pada Pak Harjo lagi. Aku ya ora bisa mastike, tapi nek urusane karo makhluk kaya ngono, jelas kuwi hubungane karo wong wadon. Ya wis nek ngono aku pamit sik, jelasnya lagi padaku. Belum sempat aku menanyakan lagi padanya, dia sudah pergi begitu saja. Padahal aku mau menanyakan sebenarnya apa yang terjadi pada Sinta dan juga Nenek Lasmi. Dan hingga sekarang ini, Nenek Lasmi selalu saja menghindar jika bertemu denganku. Beberapa hari sejak kejadian pagi itu, Sinta sama sekali tidak menunjukkan dirinya padaku. Dan untuk Nenek Lasmi, dia kadang menunjukkan dirinya, namun jika melihatku, dia tetap berusaha untuk menghindar. Dan hingga sampai saat ini, aku belum mengetahui sebenarnya apa sih yang menjadi masalah utamanya. Namun sejak kejadian itu, sekitar 2 hari Via mengeluhkan ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Dia merasakan panas dan gatal di sekujur tubuhnya. Aku mulai berpikir, mungkin dia alergi makanan, karena malam sebelum dia merasakan gatal, dia sempat makan udang dan cumi yang sebelumnya belum pernah dia makan sama sekali. Aku sempat membelikannya beberapa obat alergi untuk mengobati rasa panas dan gatal yang dirasakan Via.
Setiap selesai minum obat yang aku berikan itu, memang rasa panas dan gatal langsung reda. Namun keesokan harinya pasti kambuh lagi. Beberapa ruam di kulitnya mulai nampak setelah beberapa hari dia rasakan. Entah karena obat yang tidak sesuai atau obat itu sendiri malah yang membuat ruam itu menjadi muncul. Ya maklum saja saat itu Via menolak untuk diajak ke dokter kulit karena dia merasa malu apabila garuk-garuk badan di tempat umum. Sedangkan gatal yang dirasakan tidak bisa ditahan. Beberapa kali juga dia mulai mengeluh padaku kalau dia lelah dengan apa yang dirasakannya itu. "Mas, adek gak kuat kalau gatal seperti ini terus, capek mas," keluh Via padaku. "Iya Dok, mas paham. Makanya, ayo kita ke dokter biar jelas penyakitnya apa dan biar dapat obat yang sesuai," bujukku pada Via. "Ya udah mas, aku mau. Tapi sebisa mungkin kita sampai sana di jam-jam akhir saja. Aku malu kalau dilihat orang dan garuk-garuk terus," ucapnya kali ini menyerah dan menyetujui untuk pergi ke dokter. Singkat cerita, di hari itu juga aku mengantar Via untuk pergi ke dokter. Sesuai dengan request dari Via, aku mengantarnya ke salah satu dokter kulit yang berada di kotaku. Karena jam praktek dokter tersebut mulai dari jam 6 sore hingga jam 9 malam. Maka dari itu, aku membawa Via berangkat ke dokter pada pukul setengah 9. Kebetulan jarak dari rumah ke tempat praktek itu hanya seperempat jam saja. Dan sebelumnya kami sudah mendaftar secara online. Sesampainya di tempat dokter tersebut, kami kemudian daftar ulang dan pas sekali dengan nama Via yang dipanggil saat itu juga. Kami pun langsung masuk ke dalam ruangan praktek dokter tersebut. Salah seorang suster mengantar dan membukakan pintu untuk kami masuk ke dalam. Di sana sudah menunggu seorang dokter laki-laki duduk di kursi dokternya. "Ya, silakan masuk dengan Mbak Via ya. Monggo, silakan duduk." Dokter itu mempersilahkan kami untuk duduk. "Gimana Mbak? Apa ada masalah apa ini?" tanya dokter itu memulai. "Ini Pak, saya merasakan panas dan gatal. Sudah beberapa hari ini belum sembuh-sembuh," ucap Via menjelaskan. "Sebelumnya mungkin makan apa gitu Mbak? Dan sudah diobati dengan obat apa saja?" tanya dokter itu mulai menyelidiki. "Itu Dok, istri saya terakhir sebelum gatal seperti ini, dia itu makan makanan laut. Nah, mungkin pikir saya dia itu alergi. Kalau untuk obat sudah saya belikan ini." Aku menyebutkan nama obat dan jenisnya. Aku menjelaskan pada dokter tersebut. "Walah, begitu. Ya sudah, silakan naik ke meja pemeriksaan ya. Saya coba periksa dulu." Dokter itu mempersilahkan Via untuk naik ke meja pemeriksaan dan dibantu dengan suster yang standby di sana. Dokter akhirnya mulai memeriksa Via dengan beberapa kaca pembesar dan senter untuk melihat dengan jelas kulit Via. Gelagat dari dokter tersebut sepertinya biasa saja dan tidak menemukan beberapa hal yang aneh dari kulit Via. Wajahnya menunjukkan ekspresi heran dengan apa yang diperiksanya itu. "Maaf mas, saya periksa sih ini kulit mbaknya tidak ada masalah sama sekali. Semua bagus kok. Tidak ada menunjukkan tanda alergi. Atau coba mas dan mbak ingat-ingat lagi, kira-kira ada kejadian apa gitu sebelum merasakan gatal ini?" ucap dokter sambil kembali ke meja kerjanya dan duduk. Aku sedikit bingung dengan hasil pemeriksaan dokter yang mengatakan tidak ada kondisi aneh pada kulit Via. Dia juga mengatakan kalau ini semua normal. Lantas kenapa Via jadi seperti ini? Dan aku pun meminta saran pada dokter tersebut untuk baiknya bagaimana. Dan dokter pun hanya bisa memberikan obat salep dan obat PK untuk mandi. Dan setelah itu pun kami pulang tanpa mendapatkan kejelasan dengan apa yang dialami Via saat ini. Sedangkan saat di jalan dia terus mengeluh karena rasa gatal mulai dirasakannya lagi. Aku mencoba menenangkannya dan mengatakan setelah ini kita coba obat yang diberikan dokter itu, barangkali cocok. Dan sesampainya di rumah, aku langsung menyiapkan air hangat untuk Via mandi dengan air yang diberi obat PK yang diberikan oleh dokter tadi. Dan setelah semuanya siap, dia pun langsung bergegas untuk mandi. "Dok, ini mas tinggal ke musola rumah dulu ya. Mas mau buatin kamu air doa, barangkali jodoh," ucapku pada Via yang sedang mandi. "Iya mas," jawabnya singkat sambil terus menyiram tubuhnya dan mandi.
aku pernah melihat bapak membuat air doa untukku yang saat itu sedang mengalami sakit yang tidak bisa ditahan oleh anak kecil seumuranku. Saat itu aku mengalami sakit vertigo, kalau menurut dari vonis dokter. Namun beberapa kali diberi obat tetap tidak berpengaruh, dan kasus ini hampir sama persis dengan apa yang dialami Via. Hanya saja kalau Via adalah gatal, kalau aku vertigo. Kebetulan saat itu sedang turun hujan, dan sesuai dengan pengalaman yang bapak berikan, kalau air hujan itu lebih baik daripada air PDAM. Aku menuju ke lantai 2 untuk menampung air hujan supaya langsung jatuh di dalam wadah yang aku siapkan. Dan kembali lagi di lantai dan aku melihat Nenek Lasmi seperti sedang melakukan sesuatu. Namun entah apa itu, dan seperti biasa saat aku akan mendekat ke arahnya, dia langsung menghilang. Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Mohon maaf kalau ada salah kata atau salah intonasi atau salah ejaan ya. Saya pamit dulu, terima kasih untuk penulisnya Mas Rian dan terima kasih untuk teman-teman yang setia menyimak kisah ini di sini. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Wassalamualaikum, tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.